ragu dan kami lihat secara langsung itu para pastor itu kan mabuk juga. Ya kalau udah mabuk ya kita tahu sendiri lah. Bini orang pun bini dia, iya kan? Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini saya akan mereaksi sebuah pernyataan dari seorang mukallaf ya. Dan kalau kita lihat dari pakaiannya, sepertinya mukallaf ini sudah jadi ustadz kalau dinilai dari pakaiannya. Tetapi sungguh-sungguh luar biasa ya pernyataan dia. Dan jujur sahabat, pernyataan seperti Pak Ustadz ini sudah sejak lama sudah saya dengar. Yuk kita tonton dulu videonya sahabat. Kami dan keluarga itu memang ya, baik ibu saya itu makan babi itu nggak nerima badan, baik ibu saya itu bentol-bentol badannya, tapi alergi seluruh tubuh. Ini mohon maaf sampai ke sini pun alergi, kita gatal-gatal. Kemudian yang kedua itu kalau di kampung hurufnya kebiasaannya itu ada gawai. Ya, ada gawai, namanya itu gawai adat Dayak. Gawai itu kayak pesta. Nah, yang menjadi sebuah keraguan, itu adalah ketika orang yang pesta ini minum, dan tidak jauh itu dari arak dan tuak. Kalau diminum tuak ini bisa memabukkan berminggu-minggu. Nah, yang membuat kami ragu dan kami lihat secara langsung itu para pastor itu kan mabuk juga. Ya kalau udah mabuk ya kita tahu sendiri lah. Bini orang pun bini dia, iya kan? Jadi ini yang membuat kami ragu ya, keluarga kami ragu, akhirnya memilih Islam. Nah, itu sahabat yang terkasih ya, pernyataannya sungguh sangat-sangat di luar nalar bagi orang yang terlahir sebagai Kristen. Tetapi bagi saya yang dulunya satu kepercayaan dengan Pak Ustadz ini, Pak Ustadz mukallaf ini ya, sebenarnya pernyataan dia ini bukan pernyataan baru. Sudah lama sahabat, pernyataan-pernyataan seperti ini dilontarkan oleh oknum-oknum ulama-ulama dan oleh oknum-oknum orang-orang yang mengaku diri mereka muslim dengan menuduh tentang hal-hal yang jelek tentang kekristenan. Bahkan sahabat yang terkasih ya, saya juga dulu orang yang seperti Pak Ustadz ini, berpikir hal-hal yang jelek tentang orang Kristen, orang-orang kafir. Tetapi mirisnya saudaraku ya, orang seperti ini yang melontarkan fitnah-fitnah, pernyataan-pernyataan yang sangat keji, yang tidak terbukti, tidak pernah ditangkap oleh hukum, Tetapi ajaibnya, orang-orang seperti ini sering ditangkap Tuhan sahabat. Sering ditangkap oleh Tuhan, termasuk saya ya, orang yang ditangkap oleh Tuhan. Dan pemikiran-pemikiran seperti Pak Ustadz ini juga dirasakan oleh murtadin-murtadin. Contoh sahabat saya, Evangelis Abraham Effendi Usman. Ketika kita bercerita-cerita tentang masa lalu kita, oh iya, benar, sama saudaraku. Dan tuduhan-tuduhan yang hoak, fitnah-fitnah keji seperti itu akan terus disampaikan. Makanya kita orang Kristen harus kuat sahabat mendengar tuduhan kebohongan seperti ini. Tetapi demikian pun saya akan tanggapi ya pernyataan mukallaf ini. Nah, di mana ada orang mabuk sampai 1 minggu, minum hari ini, minggu depan baru sadar. Apalagi orang Dayak katanya gini ya, dia bawa-bawa nama sebuah suku. Nah, katanya kami orang Dayak biasa begitu katanya, ketika melakukan pesta atau syukuran, minum tua hari ini 1 minggu baru sadar sahabat. Ini konyol sahabat, ini jelas fitnah saudaraku. Nggak tahu ini mabuk apa. Kalau sudah orang tidak sadar sampai seminggu, sudah masuk rumah sakit umum itu sahabat, sudah masuk emergensi itu, iya, sudah harus dirawat itu. Tidak makan, tidak sadarkan diri selama seminggu kan, bisa meninggal itu sahabat. Saya pernah melihat orang mabuk berat, bukan mabuk tua ya, tapi mabuk minuman keras yang seperti whisky sudah 50 tahun gitu kan, itu kan mahal sahabat ya, mahal sekali itu. Nah, itu mabuk malam, tengah malam lah, jam-jam 1 gitu ya kan, ya besok sadar sahabat, besok sadar. Tidak lama orang mabuk itu sahabat. Meskipun dalam pernyataan-pernyataan dia ini jelas ya hoak itu sahabat, di mana ada orang mabuk seminggu, ini jelas luar biasa. Dan Alkitab juga jelas saudaraku melarang orang Kristen itu minum minuman keras. Entah kenapa ya, tuduhan seperti ini umum sekali.
orang Kristen pemabuk, tukang minuman keras. Seakan-akan dari pihak mereka nggak ada tukang mabuk-mabuk, tukang tenggen-tenggen, tukang minum-minum alkohol. Seakan-akan nggak ada, sahabat. Aduh, saya kan sudah dari sana, sahabat. Banyak oknum-oknum seagama dengan saya dulu, tukang tenggen, tukang mabuk. Seakan-akan mereka ini tidak pernah pergi ke diskotik, ke tempat-tempat tenggen-tenggen gitu, nggak pernah. Seakan-akan satu pun dari agama mereka tidak ada yang tukang tenggen. Ini sahabat, merasa paling suci, merasa paling benar. Kalau kita bongkar nanti kita balas, sahabat, ngamuk mereka ini, penistaan katanya. Kalau kita bongkar siapa yang mabuk, siapa tukang tenggen, ngamuk mereka ini, sahabat. Bisa demo bersilit-silit. Tetapi tuduhan mereka ini selalu ke arah Kristen. Nggak tahu kenapa. Seakan-akan mereka ini bersih, tidak ada kaum mereka, umat mereka yang tukang mabuk. Selalu menuduh Kristen, tukang mabuk, tukang tenggen, tukang mabuk, begono lah, bebas, minum-minuman keras, bebas, melakukan pertenggenan. Luar biasa sahabat pernyataan Bapak ini. Nah, kedua, pernyataan dia yang sebenarnya bukan baru bagi saya. Pernyataan seperti ini sudah cukup lama, menuduh pendeta, pastor atau romo berhubungan bebas secara seks kepada istri-istri jemaah. Nah, bahkan dulu ada tuduhan di gereja itu nanti jemaat wanita akan melayani para pendeta, para romo itu dengan melakukan hubungan seks. Gini sahabat ya, dulu tuduhan ini hampir saya percayai, dan saya rasa banyak juga murtadin dulu yang mempercayai ini ya. Tapi puji Tuhan lah, kita semua sudah ditangkap oleh Tuhan, bukan ditangkap hukum tetapi ditangkap Tuhan Yesus ya. Saya bertobat tahun 2000. Kalau sekarang tahun 2024, jadi 23 tahun saya kenal Tuhan Yesus, masuk Kristen dan murtad dari agama lama. 23 tahun saja. 10 tahun lebih saya melajang, belum punya istri. Saya mau saksikan sahabat ya, waktu saya anak muda puluhan tahun menjadi seorang Kristen, saya belum pernah menemukan satu romo pun, satu pendeta pun selesai ibadah langsung week atau di mana melayani para pemuka-pemuka agama. Itu bohong sahabat, tidak ada. Saya belum pernah melihat. Malah di gereja itu diajarkan kekudusan, hidup suami istri yang benar, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ikatan suami istri yang kudus, yang suci sahabat. Bahkan pendeta-pendeta, para romo ini saudaraku, diajari juga hidup kudus. Ada juga itu saudaraku, janji setia menjadi seorang hamba Tuhan. Itu tidak boleh dilanggar sahabat. Puluhan tahun saya melajang, belum pernah saya melihat hal seperti ini. Setelah saya menikah pun, belum pernah istri saya itu mengalami hal-hal seperti ini dilakukan oleh pendeta atau romo. Belum pernah sahabat. Diganggu-ganggu istri bersama gitu, nggak ada. Tuduhan ini saudaraku jelas hoak, jelas palsu. Luar biasa sahabat. Karena saya merasakan, saya saksinya. Belum pernah istri saya itu jadi istri bersama. Istri bersama romo, berbagi-bagi istri. Tak ada itu sahabat. Itu jelas bohong besar. Tetapi jujur sahabat ya, saya sempat dulu percaya hal-hal seperti ini. Karena kita melihat film-film barat itu ya, dansa-dansa gitu ya, tukar istri. Kita pikir kehidupan nyata juga seperti itu. Ternyata itu hanya film sahabat. Itu bukan kehidupan nyata. Saudara kenal Ricardo Carca, pemain sepak bola. Itu saudaraku sebelum menikah tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh. Padahal kita pikir ya, di luar negeri, di barat sana itu bebas. Ricardo Carca sendiri bersaksi, mencium pacarnya sendiri tidak pernah, karena dilarang secara agama. Bayangkan sahabat, di negara barat banyak begitu sahabat, yang menjaga kekudusannya banyak. Jangan saudara berpikir, oh negara barat bebas, karena saudara keseringan nonton film-film blue kali, nonton film-film nggak benar. Nah, saudara pikir begitu semua. Nonton film Jepang, saudara pikir oh, semua orang Jepang begitu. Tidak. Film Indonesia pun banyak begitu sahabat. Film Arab pun banyak begitu. Jangan saudara, karena melihat seperti itu dilakukan oleh Kristen, saudara pikir semua orang Kristen begitu. Seakan-akan dari agama Anda tidak ada seperti itu. Aduh, lucu sahabat. Puluhan tahun saya jadi seorang murtadin, tidak pernah hal seperti itu disampaikan oleh pendeta atau dilakukan oleh mereka. Itu baik-baik sahabat. Malah banyak itu hamba-hamba Tuhan itu ya, mendoakan wanita itu tidak bersentuhan sahabat.
mereka menjaga kekudusan. Banyak melayani secara tatap muka, selalu dibawa pendamping, tidak boleh berdua-berdua, supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi luar biasa penjagaan secara kesucian kekudusan di Kristen ini, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang, tidak seperti yang saya percayai dulu. Ini kan mualaf ini dengan entengnya, dengan mudahnya, mulutnya mengeluarkan perkataan seperti itu. Saya nggak tahu. Ini mualaf benarkah dia Kristen? Saya jadi meragukan, sahabat. Dia Kristen atau memang seorang Muslim dari lahir? Iya, kalau dia benar-benar Kristen dari lahir, saya percaya dia juga tidak akan menemukan itu di Kristen. Karena ketatnya hukum-hukum di Kristen ini, sahabat. Sinode-sinode itu memiliki hukum dan aturan-aturan yang cukup ketat. Di gereja saya itu pernah pendeta dipecat karena dilihat oleh ketua sinodenya dia naik kendaraan bermotor tidak pakai helm, lalu dipanggil. Setelah dipanggil, diperingati, dia nggak mau mengakui kesalahannya, dipecat jadi pendeta, sekarang jadi preman dia. Itu hal yang seperti itu disampaikan kepada kita, dan saya lihat, sahabat, ketua sinodenya bilang, bagaimana kamu bisa taat kepada Tuhan sementara kamu tidak taat kepada hukum yang diberlakukan di negeri ini? Kamu tidak pakai helm, katanya. Kamu tidak bisa jadi pendeta kalau tidak menjadi teladan. Apa yang bisa kamu sampaikan nanti saat khotbah? Dilihat jemaat kamu tak pakai helm. Kamu bilang kita harus taat, sementara kamu hal dunia saja tidak taat, aturan lalu lintas saja kamu tidak taat. Karena ditegur dia sakit hati, lalu jadi preman sekarang. Yang saudara pikir, oh, kalau berpikir Kristen bebas ini itu, tidak, saudara. Lihat faktanya. Faktanya saya tunjukin. Yang menganut hukum syariah itu, contoh ini saya lihat nih, Aceh paling banyak, paling tinggi terjadi perkosaan. Nah, di Afghanistan juga pernah saya lihat, saudara, datanya begitu. Di Pakistan, coba saudara berpikir, kalau ini kita sampaikan, kita bongkar, apa saudara nggak marah? Nah, apa saudara nggak marah? Kita di gereja sampaikan ini bahaya, begono begini, begono, saudara pasti marah, saudara. Tapi kami tidak pernah ngomong begitu. Entah kenapa hal-hal seperti ini dianggap umum, dianggap biasa, menuduh hal-hal yang tidak terjadi di Kekristenan. Miris, sahabat. Yang lebih konyolnya lagi, seakan-akan mereka ini paling suci, paling benar. Padahal di TV itu ya, saudara lihat itu kasus-kasus itu, banyak sekali oknum-oknum ulama itu ya, tersangkut hal-hal asusila. Iya, di TV itu sering, di pesantren inilah, nah, dilakukan oleh oknum-oknum. Bahkan kasus-kasus sodomi, penyuka sesama jenis, itu kan pernah ditangkap. Para oknum ulama juga sudah melakukan menggerayangi pria-pria sampai, maaf nih ya, lubang mulutnya sampai ada yang pendarahan, sahabat. Iya, ada itu berita, cari saja sodomi di pesantren di Google itu, banyak itu beritanya, sahabat. Ya, tetapi hal seperti itu ya, saya kurang tertarik, kecuali untuk menjawab ya. Saya mau, tetapi khusus membahas hal seperti itu, saya kurang tertarik, karena saya melihat banyak oknum-oknum seperti itu di semua agama ada, sahabat. Tetapi yang paling banyak ya nggak tahu lah, mungkin di mereka kali ya. Iya. Nah, itu sahabat yang terkasih ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz ini jelas bohong besar. Yang menjadi kecurigaan saya tertinggi, Bapak ini sepertinya bukan mualaf, bukan. Karena penyampaiannya tentang kekristenan, tentang pastor itu ngawur besar. Kalau Anda mualaf ya ngomonglah apa adanya. Boleh Anda bersaksi, silahkan Anda bersaksi, tetapi ceritakan apa adanya. Jangan berbohong, jangan berdusta, ceritakan apa adanya. Kalau memang saudara menemukan hal seperti itu, sampaikan. Di mana itu ada orang mabuk 1 minggu, terus Romo ganti-ganti pasangan, di mana itu? Dia dipecat itu Romo sama uskup, karena Katolik manajemennya bagus, sobat. Itu bisa kena pecat itu kalau begitu. Di mana itu? Saya yakin tidak ada, sobat. Tidak ada itu. Bohong besar ini Bapak Ustadz ini, jelas bohong ini, saudaraku. Saya meragukan dia apakah mukallaf atau tidak gitu ya. Nah, kalau mukallaf, masa ngomongnya begitu? Ini kan biasanya dilontarkan orang yang tidak pernah mukallaf gitu, tidak pernah ke gereja. Contoh seperti pernyataan begini, orang murtad dibayar, dikasih
iming-iming. Nah, itu kan biasanya dilontarkan oleh orang-orang yang tidak pernah jadi mukallaf. Saudara yang terkasih ya, kalau dia pernah jadi Kristen, pasti dia tahu bahwa murtad ini tidak ada dibayar, tidak ada perpuluhan untuk murtadin atau persembahan untuk murtadin setiap bulannya, seperti para mukallaf dapat infak, dapat zakat gitu ya. Tidak ada sahabat di Kristen. Makanya saya katakan, silakan kamu dulu masuk gereja dulu, tes, masuk Kristen dulu, lihat apakah kamu dibayar atau tidak. Kalau di mukallaf ya ada syukuran gitu ya, syukuran potong kambing, potong ayam, atau potong apa, syukuran disambut gitu ya. Itu bukan hal yang rahasia, sama bukan hal rahasia, hal seperti itu. Sering kita lihat itu di TV-TV juga, Deddy Corbuzier kan. Nah, itu kan dilakukan syukuran ketika dia mukallaf. Kalau murtad tak ada itu sahabat, tak ada itu, tak ada pendampingan dari pemerintah untuk mendampingi seorang murtad terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau mukallaf ada, didampingi oleh gubernur, oleh oknum pemerintah untuk pengucapan 2 kalimat syahadat. Itu di mukallaf ada, kalau di murtadin nggak ada. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan yang konyol, itu jelas salah besar. Berarti dia tidak pernah jadi Kristen. Kalau dia jadi Kristen, saya percaya tidak begitu omongannya. Silahkan Anda bersaksi, silahkan Anda tinggalkan Yesus. Kalau saudara masuk neraka, jangan menyesal ye. Gitu ya, jangan menyesal. Anda tinggalkan keselamatan dari yang pasti, jadi mudah-mudahan dari yang tidak pernah mendoakan rasul-rasul atau nabi-nabi di Kristen, Anda sekarang jadi ikut mendoakan, kan gitu kan. Itu simpel-simpel begitu saja sudah cukup membuka pemikiran kita untuk berpikir. Oke sahabat yang terkasih ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.